Saya tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hadir di sini, teman-teman, ada nggak orang yang mau gagal dalam hidup? Ada nggak orang yang hidupnya saya mau gagal begitu? Saya rasa tidak ada lah ya. Saya rasa tidak ada. Dan memang betul Bapak Ibu. Kalau andai kata kita perhatikan dan kita lihat ya, kelahirannya kita itu kita adalah menjadi seorang juara. Begitu mungkin banyak orang motivator sudah ngomong ya. Menurut penulis bukunya Scott ya, Scott Wilson begitu, mengenai kehamilan. Katanya konon kita waktu ini semua sudah dewasa lah ya. Saya rasa sudah dewasa kan. Waktu hubungan terjadi dan pada saat sang ayah menyemprotkan spermanya, nilainya berapa banyak tuh? Nilainya katanya jutaan, Bapak Ibu. Betul ya? Jutaan ya. Dan dalam proses perjalanannya dia, itu sebagian sudah hilang. Dan siapa yang terkuat, siapa yang mampu lebih cepat, lebih kuat, dia akan masuk menembus sel telur, dan itu satu orang, dialah yang jadi penang-penang, dan dialah yang lahir hari ini. Menjadi kita, diri kita sendiri. Jadi dasarnya Bapak Ibu, sebetulnya kita itu sudah punya bakat dari sananya menjadi seorang pemenang. Jadi seorang juara. Karena memang waktu kelahiran kita saja, kita bertarung dengan saudara-saudara kita yang tidak bisa lahir itu. Mereka sekarang mati begitu, karena perjalanannya panjang untuk masuk ke dalam sel telur ibu, ya. Dan hanya satu, begitu masuk sudah dibuahi, yang lain semua gugur, Bapak Ibu. Artinya kita jauh lebih kuat daripada saudara-saudara kita. Kita jauh lebih hebat daripada mereka, betul nggak? Kita jauh lebih punya potensi sebetulnya. Jadi bakat kita sebagai seorang pemenang itu sudah ada sebelum kita lahir jadi manusia hari ini. Nah, kenapa kita sekarang banyak orang yang akhirnya kadang-kadang menyerah sama hidupnya, ya, dan tidak membuat suatu hidup yang bermanfaat atau bermakna dalam hidupnya. Nah, mari kita pelajari sama-sama, Bapak Ibu. Ya, saya tidak mengajarkan Bapak Ibu karena saya yakin Bapak Ibu juga sudah banyak pengalaman. Pengalaman saya juga ada, ya, minimal kita saling menguatkan hari ini. Saya juga ingin belajar sama Bapak Ibu. Muhammad Ali pernah mengatakan demikian. Seorang pemenang tidak didapat dari arena latihan di gimnasium. Pemenang sejati diperoleh dari apa yang ada di dalam diri mereka. Sebuah hasrat, sebuah mimpi, dan sebuah visi ke depan. Nah, jadi seorang pemenang itu didapat dari apa? Hasrat kita, mimpi kita, dan visi kita ke depan. Hari ini, Bapak Ibu, apapun yang kita ada di dunia ini, itu adalah hasil dari pikiran seorang manusia. Betul nggak? Bapak Ibu, kita lihat hari ini kita jumpa di Zoom. Ada orang yang berpikir bagaimana ceritanya kan, Zoom ini terciptakan ketika ada seorang lelaki, dia mau menghubungi pacarnya yang berjauhan, lalu supaya bisa komunikasinya intens, bagaimana? Dia ciptakanlah Zoom ini. Dari pikiran seorang manusia tercipta ini. Ada seorang berpikir, saya ingin bisa berangkat sebulan, sampai ke bulan. Berpikir begitu, Bapak Ibu. Misinya seperti itu, visinya seperti itu, mimpinya seperti itu. Dan akhirnya terjadi. Ya, suatu ketika datanglah, ya, kemudian terjadilah ada orang bisa berangkat ke bulan. Jadi, Bapak Ibu, apapun yang ada di dalam kehidupan kita, jika kita menginginkan itu, sebetulnya kita mampu mewujudkan itu. Kita menginginkan itu, kita mampu untuk mewujudkan itu. Jadi itulah sebetulnya kehebatan seorang manusia. Ya. Nah, jadi begitu, Bapak. Orang yang mau menjadi seorang pemenang, dia harus punya hasrat. Harus ada satu keinginan. Apa sih yang saya mau capai dalam hidup ini? Ada sebuah mimpi, ada visi untuk menciptakan itu. Ya. Nah, ini contoh, Bapak Ibu. Kita kenal Thomas Alva Edison, ya. Ya, ini satu orang yang luar biasa, Bapak Ibu. Penemuannya begitu banyak sekali. Ya, beliau ini kalau dibilang sekolah, kalau di riwayat hidupnya, dia ini kita tahu ya, sekolah harus dikeluarkan karena gurunya menganggap dia bodoh dan dia dididik sama ibunya, betul ya? Dan Anda tahu satu peristiwa yang sangat penting ini, dan dia menjadi seorang penemu yang begitu banyak patennya. Waktu pabriknya Thomas Alva Edison terbakar tahun 1914.
ya, di mana itu menghancurkan berapa prototipe itu ciptaannya dia dan rusak sampai 25 juta dolar. Tahun 1914 itu 25 juta dolar itu besar ya Bapak Ibu. Dan apa kira-kira tanggapan Thomas saat itu? Dengan sederhana dia bilang, ya syukurlah semua kesalahan kita sudah terbakar habis. Sekarang kita akan memulai hal yang baru kembali. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, saya ingin tanya. Coba mungkin kita mulai koreksi sama diri kita sendiri. Ya, kalau khususnya kita di dalam bisnis jaringan ya. Berapa banyak kita untuk tetap intens untuk mengejar mimpi kita. Untuk mencari apa yang kita inginkan sama hidup ini. Untuk mengejar apa yang kita ingin wujudkan sama hidup ini. Kita prospek 1 orang, 2 orang, 10 orang, nggak ada orang yang mau. Atau mungkin 20 orang kita sudah coba, terus mencoba, nggak ada yang mau. Lalu apa yang kita bilang ketika upline mungkin tanya sama dia, misalnya Pak Riki tanya ya, Pak Riki upline Anda ya, gimana siapa namanya, Pak Budi misalkan contoh ya, gimana Bud, bulan ini ada berapa, target tercapai nggak? 5 orang dalam 1 bulan, tercapai tidak? Aduh susah bro, semua orang sudah nggak ada yang mau. Semua orang nggak mau, orang semua maunya masuk pada robot trading begitu. Katanya enak, nggak perlu ngapa-ngapain, semua tinggal duit datang. Nah, jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, hancur, terus kemudian hilang, oke ya? Terus kalau yang kita ngomong, semua sudah nggak ada yang mau. Yang dia ajak berapa orang Bapak Ibu? Yang dia ajak mungkin baru 10-20 orang ya. Tapi dia sudah mengatakan semua sudah nggak ada yang mau. Kita punya penduduk 270 juta loh Bapak Ibu. Tapi kita sudah menganggap bahwa semua orang sudah nggak ada yang mau. Itulah yang membedakan menurut saya antara seorang top leader dengan orang yang biasa-biasa. Anda nggak akan bisa naik menjadi seorang top leader. Kalau Anda cuma hanya begitu Anda mencoba dan Anda gagal, Anda tidak memperbaiki, tidak mengevaluasi diri, dan tidak memperbaikinya, maka Anda nggak akan tumbuh dari situ. Anda nggak akan dapatkan hasil dari situ. Dan itulah kenyataannya gitu. Ada nggak orang dalam kehidupan yang sekarang yang sudah sukses, mereka-mereka yang berhasil, yang kita lihat saat ini, siapapun Bapak Ibu, apakah dia adalah seorang atlet atau seorang pengusaha, kita coba perhatikan. Saya mengatakan ini begini Bapak Ibu, saya mensyukuri bisnis ini saya temukan dalam hidup saya. Kenapa Bapak Ibu saya katakan? Saya sedikit cerita ya Bapak Ibu, kenapa saya juga akhirnya menjadi seorang pembicara. Waktu saya masih sekolah itu waktu dulu masa kecil saya itu saya memang anaknya pendiam Bapak Ibu. Pendiam. Kalau saya memberikan motivasi, ini kan di ruangan begini ya, di Zoom ya, tapi biasa saya masuk di dalam ruangan, itu sampai ratusan orang, ribuan orang pun pernah saya lakukan. Kadang-kadang kalau dalam training tertentu saya ajak mama saya gitu ya. Terus sampai saya buat acara itu sampai mungkin pada nangis-nangis begitu ya. Mama saya bingung Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia lihat saya itu dulu itu orangnya pendiam. Makanya saya kuliah ambil S1 Bapak Ibu. S1 saya itu di komputer. Ya, komputer. Saya lulusan komputer S1. Kenapa? Karena waktu saya berpikir kalau saya mau ngambil bidang ekonomi, nanti ujung-ujungnya saya pasti akan belajar jadi marketing. Kalau saya nggak suka elektro, nggak suka teknik sipil gitu, interior yang lain, saya nggak suka itu gitu kan. Jadi apa yang paling mudah gitu kan? Orang bilang ya sudah jadi belajar ekonomi saja gitu kan. Nah, tapi kalau saya belajar ekonomi, ujung-ujungnya saya jadi marketing, jadi sales. Sementara saya orang yang minder, orang yang malu, Bapak Ibu, yang nggak berani untuk tampil, yang nggak berani untuk mengungkapkan. Karena kenapa? Masa kecil yang tidak baiklah menurut saya begitu ya. Karena kadang-kadang kalau hidup dengan keadaan orang tua yang sangat keras, Bapak Ibu mungkin merasakan hidup yang rasanya sedikit tertekan begitu. Nah, kehidupan saya juga seperti itu, Bapak Ibu. Jadi masa kecil yang seperti itu, terus kemudian tekanan-tekanan ya, dan bully-bulian dari teman sekeliling dan lain sebagainya, membuat saya jadi minder sama hidup dan tidak berani, takut, malu dan lain sebagainya, ya, malu dan takut semuanya itu. Sampai saya, Bapak Ibu, ini kisah cerita ya, saya kasih gambaran dulu Bapak Ibu. Sampai saya itu mau sampai kuliah pun, saya nggak pernah berani untuk pacaran Bapak Ibu. Nggak pernah mendekati seorang wanita pun.
Kenapa? Karena kalau saya dekati, saya takut benar-benar. Takut ditolak. Takut nanti dia marah-marah. Begitu, pikiran saya begitu, Bapak Ibu. Jadi saya nggak pernah berani. Nah, jadi akhirnya apa sih? Saya nggak pernah berani untuk kalau sekarang nggak usah ditanya, Bapak Ibu. Kalau nggak dideketin, saya yang deketin dah pokoknya. Begitu ya. Nah, jadi itulah kenyataannya. Ya, sampai suatu ketika saya lulus kuliah, saya bekerja satu perusahaan, jadi seorang programmer. Dan ketika saya jadi seorang programmer, saya sudah 5 tahun di sana, di sebuah satu perusahaan konglomerat, sudah jadi posisi tertinggi, karena waktu itu gaji yang sangat besar, jadi seorang programmer ya. Nah, jadi saya di situ. Dan suatu ketika saya mendapatkan undangan acara apa namanya, istilahnya itu namanya gebiar begitu ya, semacam gebiar atau acara penghargaan, malam penghargaan. Saya datang di situ, Bapak Ibu. Saya diundang sama teman saya. Saya diundang dan saya melihat dia di sana di depan. Dia menerima satu simbolik cek. Nilainya, Bapak Ibu, ratusan juta rupiah. Saat itu pada tahun berapa ya? 90, Bapak Ibu. Jadi kurang lebih tahu lah ya. Mungkin udah lama begitu ya, sudah sangat lama. 90-an begitu ya, 90-an saya sudah melihat teman saya sudah terima cek sudah ratusannya. Saya berpikir saya kerja nggak mungkin bisa dapat seperti itu banyak, Bapak Ibu. Ya, dan akhirnya dari situ saya memutuskan saya mencoba bisnis ini, tapi saya malu. Bagaimana saya mau jalanin kalau saya nggak berani, mau nawarin orang nggak berani. Dari situlah Bapak Ibu, terus terang saya bersyukur melalui bisnis ini saya dibukakan cara berpikir, mental dan saya punya mindset saya itu berubah total. Ya, dari situlah saya mulai ternyata saya merasa bahwa ada sesuatu hal yang positif dalam diri saya yang membuat saya akhirnya berani seperti sekarang ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bisnis ini banyak bisa menolong orang. Saya justru sangat menganjurkan bagi mereka kalau mau melatih mentalnya. Jadi kalau Anda punya anak, saya sarankan kepada Anda, ya, ada 2 bidang menurut saya yang sangat penting kalau dia mau didik secara mentalnya. Karena kalau orang dididik secara mental sudah dari dini dididik, maka dia punya kekuatan mental yang bagus. Bidang satu pertama, network marketing. Ini sangat bagus, Bapak Ibu. Karena di sini kita mendapatkan pembinaan. Dididik untuk melatih diri kita memiliki mental dan mindset yang benar di dalam membangun kehidupan kita. Seperti malam hari ini kita harus bersyukur dengan LWG yang mengundang saya untuk sharing kepada Bapak Ibu. Ya kan? Karena untuk memberikan hal-hal yang positif untuk membangun kehidupan kita. Nah, satu bidang ini. Yang kedua apa? Bidang asuransi juga penting, Bapak Ibu. Di asuransi Anda tetap juga digodok gitu kan. Dididik, diberikan training, diberikan motivasi, dibentuk mindset Anda, dibentuk mental Anda. Jadi itu 2 bidang yang menurut saya awal yang saya berkarirnya. Saya rubah itu. Dari posisi saya sudah tinggi, saya turun lagi di bawah. Dan melatih diri saya. Dan puji Tuhan, syukur Alhamdulillah, saya merasa menikmati hidup saya sekarang ini, Bapak Ibu. Ya, jadi dari situlah saya punya bisnis, saya punya dan lain sebagainya. Ya, nah itu sekilas cerita. Jadi kenapa saya bilang bisnis ini sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, nah karena itu kita jangan melihat segala sesuatu peristiwa dalam hidup, lalu kita anggap bahwa itu adalah waktu yang sudah akan membuat kita hancur, yang menghabiskannya, yang menghabiskan impian kita. Jangan, Bapak Ibu. Tapi lihatlah dari hal-hal yang lain yang membawa kita untuk bertumbuh dalam kehidupan ini. Ya, oke, baik. Nah, jadi apa sih karakter-karakter seorang pemenang yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Ya, yang harus dimiliki oleh seorang pemenang, orang-orang yang mau menjadi juara, orang-orang yang mau jadi yang hebat dalam hidup ini. Yang pertama adalah Anda harus punya percaya diri. Kalau Anda nggak percaya diri sama diri Anda sendiri nggak percaya diri sama diri Anda, bagaimana mungkin orang bisa percaya sama Anda? Bagaimana mungkin downline Anda percaya Anda sebagai seorang leadernya? Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, Anda harus jadi seorang leader, kan? Anda memimpin grup Anda, betul nggak? Tapi kalau Anda sendiri nggak percaya sama diri Anda, bagaimana jaringan Anda percaya sama Anda? Bahwa Anda bisa membawa dia untuk
sukses dalam bisnis ini. Jadi Anda harus miliki kepercayaan diri ini. Jangan anggap diri Anda itu orang yang nggak mampu. Oh, saya ini seorang misalkan saya ini orang yang tidak pendidikan. Saya ini orang yang datang dari desa misalkan. Saya ini orang begini, saya ini ibu rumah tangga. Jangan berpikir yang di luar membuat Anda tidak mampu. Mengecilkan diri Anda sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Ini menunjukkan ya, satu penelitian dilakukan di Universitas Melbourne, bahwa orang yang punya kepercayaan diri itu mendapatkan upahnya lebih tinggi dan dipromosikan lebih cepat daripada orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kalau Anda nggak percaya diri, artinya Anda sebetulnya tidak meyakini diri Anda punya kemampuan. Benar nggak? Kalau Anda nggak percaya diri, artinya Anda menganggap bahwa Anda itu adalah orang makhluk yang paling lemah di antara yang lain. Betul ya? Nah, teman-teman tahu nggak seekor cacing? Cacing, tahu ya? Cacing ya? Tahu. Nah, cacing itu ada manfaatnya nggak? Ada manfaatnya. Dia hidup, dia datang di dunia ini ada manfaatnya nggak? Menurut teman-teman ada manfaatnya nggak? Nah, betul sekali. Ibu Sumarni, luar biasa. Dia itu makhluk yang kita pikir nggak ada arti apa-apa ya. Dia ada, masih ada manfaatnya untuk bisa menggemburkan tanah dan membuat tanaman jadi subur. Betul nggak? Iya kan? Terima kasih, Bu Sumarni, responnya. Iya kan? Dia ada, masih bermanfaat, berguna untuk bisa menggemburkan tanah dan membuat tanaman itu jadi subur, Bapak Ibu. Nah, kita ini manusia loh, yang katanya makhluk yang paling luar biasa gitu, yang lebih tinggi dari apapun yang ada, ya kan? Dibandingkan para binatang, kita ini manusia jauh lebih hebat. Kemampuan akal sel otak kita itu jauh lebih besar daripada binatang sebetulnya. Kita mampu bisa menciptakan apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Begitu sebetulnya ya. Nah, jadi jangan pernah menganggap diri rendah. Ini hal yang penting Bapak Ibu. Kalau kita mau menjadi seorang pemenang, kita harus benar-betul percaya sama diri kita bahwa kita punya kemampuan. Bahwa kita yakin pasti bisa. Nah, Bapak Ibu, saya kasih satu film ilustrasi ini untuk membuktikan kepada Bapak Ibu. Ya, mari kita dengarkan ini Bapak Ibu. O store Gud, när jag den värld beskådar som du har skapat med ditt allmaktsord. Hur där din visdom väver livets trådar och alla väsen mättas vid ditt bord. Då brister själen ut i lovsångsljud. O store Gud, o store Gud, då brister själen ut i lovsångsljud. O store Gud, o store Gud. 「
Kalau kita lihat ini film, kita bisa mengaca kepada diri kita. Betul nggak? Ada mungkin orang-orang di sekeliling kita yang mungkin hidupnya tidak sempurna seperti kita. Apakah di sini ada orang yang mungkin mengalami ada organ tubuhnya yang tidak ada, yang memiliki cacat dalam tubuhnya? Ada? Tidak ada ya? Oke. Artinya kita adalah sempurna kan? Sempurna segala-galanya. Kita punya mata, punya. Lena Maria ini kakinya tinggi sebelah, tangan nggak ada, Bapak Ibu. Tangan dua-duanya tidak ada. Tapi dia tidak mengeluh dia mungkin mengeluh, Bapak Ibu. Waktu masa kecil dia membangun hidupnya, dia mengeluh. Karena kenapa? Sepertinya diciptakan Tuhan nggak adil menciptakan dia seperti ini, begitu kan? Dan mungkin dia mengalami banyak penderitaan. Tapi kita lihat akhirnya, Bapak Ibu. Akhir dari yang perjalanan hidup dia. Dia bisa menjadi seorang juara mewakili negaranya untuk lomba olimpiade dan menjadi pemenang di sana. Ya. Lalu kalau kita lihat bandingkan dengan hidup kita. Apakah hidup kita lebih berat daripada hidup dia? Benar nggak, teman-teman? Kalau kita merasa hari ini saya sering begitu banyak orang menolak saya sering dilecehkan orang, saya sering dihina orang, saya sering orang lain menganggap remeh diri saya. Maka saat ini saya ingin katakan sama teman-teman, tunjukkan sama mereka bahwa saya adalah bukan orang yang seperti itu, seperti Lena Maria menunjukkan pada dirinya, pada dunianya. Ya, kalau saya bisa yang tidak punya tangan, apalagi kita yang lebih lengkap, Bapak Ibu. Kita mampu bisa melakukan yang lebih banyak sebetulnya. Tapi kenapa banyak orang yang tidak bisa mencapai kehidupannya? Karena banyak orang lebih sering mengeluh sama hidupnya. Selalu komplain sama hidupnya. Betul nggak? Selalu membandingkan dirinya sama orang lain. Orang lain kenapa bisa, saya nggak bisa. Dan selalu membandingkan begitu. Selalu mengeluh, selalu komplain. Maka nggak pernah dia bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Karena dia selalu melihat hal-hal yang jelek bagi hidup dia sendiri. Tapi orang-orang yang mau maju sama hidup, dia tidak melihat kelemahan itu, teman-teman. Yang dia lihat adalah selama dia masih punya otak dan pikiran, dia masih bisa berpikir, dia masih bisa lakukan untuk menciptakan, membuat apa yang dia inginkan sama hidup ini. Dan itu orang yang cacat, teman-teman. Kalau kita hari ini sempurna, harusnya kita berpikir, kita mungkin sedikit malu begitu ya. Kalau dia saja masih bisa begitu berjuang untuk hidupnya. Tapi kita begitu banyak satu kegagalan, 2 kegagalan, 3 kegagalan. Lalu kita anggap semua rasanya dunia ini sudah mati begitu. Sudah nggak ada harapannya. Sudah nggak ada sesuatu yang kita bisa mau dapatkan, kita bisa capai. Dan itulah makanya kenapa kita tidak lebih baik. Kita tidak lebih maju sama hidup ini. Karena kita selalu terkungkung oleh masalah kita sendiri. Itu loh teman-teman. Khususnya kita di dalam bisnis network marketing ini. Dan ini yang kita harus punya kekuatan. Kita harus punya kekuatan ini. Karena kalau tidak, begitu banyak tolakan-tolakan yang Anda terima. Begitu banyak hambatan kegagalan yang Anda dapatkan. Karena Anda mengajak orang, dan orang menerima Anda, dan Anda anggap mereka menolak Anda. Padahal belum tentu itu adalah mereka menolak Anda. Yang dia tolak adalah produknya mungkin nggak cocok, sistemnya nggak cocok, atau cara Anda menjelaskan yang belum kena sama dia, Bapak Ibu. Yang belum kena. Kenapa kita nggak berpikir begini? Cara berpikirnya begini, Bapak Ibu. Saya mau mengenalkan ini supaya kamu bisa lebih sehat. Ada orang yang setelah konsumsi produk, mungkin dari produk LWG yang mana saya tidak tahu ya, karena saya baru tahu LWG, memang saya tahu produknya bagus. Lalu kemudian dari yang sakit, mungkin sudah sedemikian parah, tiba-tiba bisa sembuh. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah ini bukan berkat dari mungkin petunjuk Tuhan Allah kepada kita melalui produk ini dan bisa menyembuhkan dia? Betul nggak? Bisa begitu nggak? Betul nggak? Bisa kan? Artinya adalah yang kita lakukan memberi manfaat kepada orang lain kan? Ada orang yang menjalankan bisnis ini, sudah kena PHK, bisnisnya, perusahaannya hancur, ditutup. Lalu dia masuk di bisnis ini, Anda prospek dia, masuk di LWG. Lalu Anda bantu berjuang mendapatkan hasil di sini.
Lalu kemudian dia berhasil. Yang tadinya dia hidup nggak punya harapan, tiba-tiba Anda memberi harapan sama dia, Bapak Ibu. Bisnis ini menolong orang lain nggak sebetulnya? Menolong orang lain, Bapak Ibu. Makanya bisnis ini menurut saya adalah bisnis yang paling mulia. Saya punya bisnis yang lain sebagai seorang importir, Bapak Ibu, teman-teman. Tapi saya nggak bisa ngajak orang-orang untuk masuk di bisnis saya itu. Kenapa? Ya itu bisnis yang saya sudah jalankan. Saya nggak bisa menolong orang. Tapi kalau saya mau menolong orang, saya harus ada di bisnis network marketing. Karena di bisnis ini, saya bisa mencurahkan saya punya talenta, kemampuan saya, ilmu saya untuk menolong orang lain supaya cara berpikir dia, mental dia, hidup dia lebih baik dari sebelumnya. Bisnis mulia nggak, teman-teman? Mulia. Jadi bisnis ini jangan dipandang sebelah mata, menurut saya, teman-teman. Ada orang-orang lain, teman-teman saya sekarang menikmati hidupnya. Saya juga sudah menikmati dulu, ya. Waktu saya menjalankan bisnis ini, saya menikmati, teman-teman. Yang tadinya nggak pernah berpikir, bermimpi untuk bisa keliling dunia, melalui bisnis ini, saya sudah bisa pergi di Alaska, sudah bisa pergi kemana, ke Amerika, Eropa, dan lain sebagainya. Coba kalau saya kerja sama orang, nggak mungkin itu terjadi, Bapak Ibu. Itu tidak mungkin. Tapi kalau di bisnis ini, dunia ini seperti ada harapannya kita mau keliling kemana-mana. Nanti saya ngomong gini, maaf kata ya, yang kerja jadi berhenti nanti jadi jangan ambil keputusan begitu dulu, jangan ya, pikir-pikir panjang dulu ya. Tapi minimal maksud saya begitu. Di bisnis ini memang kita harus mandiri. Di bisnis ini adalah salah satu cara yang membuat kita dengan kemampuan kita menguji diri kita untuk kita berapa sih yang kita mau dibayar. Tapi kalau kita kerja sepintar apapun sama orang, teman-teman, orang lain akan tetap bayar berapa sih? Saya punya perusahaan, teman-teman. Saya mau berikan kenaikan karyawan saya, kurang lebih berapa sih? 10% setiap tahun. Tapi tahukah, teman-teman, 10% yang dia dapatkan, juga inflasi juga naik lagi 10%. Makanya kenapa saya katakan, maaf kata ya, orang yang selalu konsen dengan pekerjaannya, sulit dia mencapai kekayaan. Sulit. Hanya melalui bisnis yang teman-teman jalankan inilah, yang tidak perlu harus modal besar, yang tidak perlu harus punya banyak kepintaran, yang penting Anda modal semangat dulu. Semangat untuk belajar, semangat untuk mencari, semangat untuk berbagi kepada orang lain. Itu dulu, Bapak Ibu. Modalnya di situ. Tapi nggak semua orang bisa menerima untuk disiap ditolak masalahnya. Makanya kenapa banyak orang-orang menyerah sebelum dia mencapai hasilnya. Itulah sebabnya, saya katakan. Tapi melalui bisnis ini, saya bisa seperti ini, teman-teman, saya katakan. Saya bisa menikmati hasil dari situ. Karena melalui bisnis ini, teman-teman. Tanpa bisnis ini mungkin saya nggak pernah berpikir bahwa saya akan bisa seperti sekarang ini. Jadi jangan anggap sepele, teman-teman. Ini bisnis luar biasa. Ya, kalau teman-teman sudah sekarang berada di sini, sekarang kita sudah punya sistem yang bagus, produk bagus, dan lain sebagainya, manajemen yang sudah pengalaman. Itu sudah fondasi dasar, teman-teman. Ya. Nah, itu yang pertama. Oke, yang kedua, jangan takut berubah. Kalau teman-teman takut berubah, dikit-dikit takut. Kalau saya dulu nggak pernah, selama ini saya kalau pulang sudah kerja, saya di rumah. Nanti kalau saya masuk ini, saya mesti ketemu orang, saya mesti prospek orang, saya mesti kenalkan ini bisnis. Aduh, nanti gimana teman-teman saya semua pada ini? Belum lagi orang mencibir saya. Nah, itu orang-orang yang sudah takut akan perubahan. Saya tanya sama teman-teman, orang-orang yang jadi hebat, seorang atlet yang hebat, berubah nggak? Mereka berubah. Dia yang tadinya nggak pernah latihan, sekarang dia mulai latihan kan? Harus bangun pagi-pagi latihan diri dia. Sementara orang tidur terlelap. Anda kalau baca riwayat hidup Michael Jordan, yang saya tahu ya, saya pelajari dia punya riwayatnya. Waktu dia sebelum begitu hebatnya, Michael Jordan itu pemain basket yang hebat, teman-teman. Waktu sebelum dia jadi begitu hebat, dia bukan pemain yang hebat, dia adalah pemain cadangan, bahkan tersingkirkan. Tapi dia nggak mau terima kenyataan itu. Lalu sementara orang lain terlelap dengan tidurnya, malam-malam dia latihan shoot. Teman-teman,
Dia latihan shoot terus berulang kali, dan akhirnya dia bisa begitu menjadi mahir. Kalau ini kita jalankan, hari ini kita ditolak, karena mungkin cara ngomong kita nggak bisa meyakinkan dia. Maka mulailah melatih diri Anda. Semakin lama, semakin sering Anda latihan. Setiap Anda prospek, Anda ngomong, anggap bahwa itu latihan Anda untuk Anda cerita. Jangan Anda anggap bahwa, oh saya harus begini-begini. Nggak usah. Anggap bahwa itu adalah Anda sharing, teman-teman. Jadi nggak ada sesuatu yang jadikan beban buat Anda ngomong. Maka ini nggak jadi sesuatu kalau dia tolak. Ya sudah, saya mau buat kamu untuk sehat, mau buat kamu untuk lebih kaya, lebih baik. Kalau nggak mau, saya istilahkan begini, teman-teman. Kalau andai kata saya udah prospek orang ya, dulu ya, saya prospek orang. Siapa sih yang bisa membuat kita termotivasi? Saya tanya sama teman-teman, siapa yang bisa membuat kita punya semangat? Orang lain, faktor luar, atau diri kita sendiri? Harus diri sendiri kan? Betul nggak? Ya, terima kasih, Bu Sumarni. Ya, harus diri kita sendiri kan? Yang membuat diri kita semangat ya diri kita sendiri. Jadi kalau andai kata kita prospek orang, lalu kemudian dia tidak mau, saya nggak mikirkan itu. Begitu saya berbalik badan keluar dari rumahnya, lalu saya langsung pasang label di kepala saya, EGPCC. Nah, tahu nggak teman-teman apa artinya EGPCC? Hah? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya? Oke. Saya beritahu ya. Jadi ini satu teknik yang sangat penting. Jadi kalau andai kata teman-teman prospek orang, lalu orang itu nggak mau, daripada mikirin dia yang nggak mau, ngapain dipikirin dia? Pikirin jaringan kita yang masih mau jalan sama kita. Dia nggak mau, ya sudah. Dia nggak mau kaya, nggak mau lebih baik, ya sudah. EGPCC. Emang gua pikirin, cuy. Gitu loh teman-teman. Jadi kan nggak masuk ke dalam pikiran kita, gitu kan? Nggak membuat kita jadi down gitu, ya. Jadi itu. Jadi jangan takut untuk berubah. Kalau andai kata kita masuk di dalam bisnis ini, manusia yang paling tidak berguna adalah orang-orang yang tidak pernah berubah menjadi lebih baik selama bertahun-tahun. Jadi kalau kita hidup ya, terus kemudian hidupnya begitu saja. Kira-kira menurut teman-teman apa sih manfaatnya hidup? Kalau kita hidup cuma begitu terus. Saya kasih contoh begini. Kalau pola hidup yang seperti kebanyakan orang ya, saya rasa mungkin tidak dengan Anda. Orang di luar sana, hidup itu begini. Pagi dia bangun, setelah dia bangun dia pergi kerja. Kalau dia anggaplah dia karyawan ya, dia bekerja. Siang hari perutnya lapar, memanggil untuk dia makan. Dia isi perutnya. Lalu dia pergi makan. Setelah dia makan, dia kembali lagi bekerja. Setelah itu sore dia pulang, ya. Kemudian, nah, saya tanya deh sekarang sama teman-teman. Kalau andai kata Anda setelah pulang sore gitu ya, kira-kira kalau kerja gitu ya, sore-sore itu ngapain tuh biasanya? Setelah habis mandi, makan jam 7, jam 8 tuh ngapain tuh? Ya jangan hari ini ya, hari ini khusus Anda dapat ilmu gitu ya. Kalau hari lain gitu, hari lain ngapain kita biasanya? Rata-rata orang kalau saya tanya ya ini Anda mau respon cepat boleh, nggak apa-apa lah ya, pokoknya saya jawab aja dulu ya. Rata-rata orang, ya paling kalau nggak dia nonton drakor, ya dia nonton drakor atau dia nonton telenovela kah yang wanita ya, terutama sedang begitu ya. Tapi kalau enggak ya tolong dimaafkan ya. Terus kemudian ya nonton drakor, nah betul kan? Kalau nggak dia nonton drakor, dia main baca IG lah, posting WhatsApp dan lain sebagainya sampai menjelang malam. Dan ketika ngantuk itu datang, dia mulai tidur. Dan ketika dia tidur, besok pagi dia akan lakukan hal yang sama. Betul kan? Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kira-kira pola hidup yang dia jalanin kurang lebih begitu. Ada yang berubah nggak kira-kira hidup kita kalau begitu? Nggak ada, teman-teman. Siapin postingan, betul, bagus sekali ya. Siap-siap posting gitu kan. Nah, jadi kalau hidup kita sama seperti gini loh, teman-teman. Kaset yang sudah direkam, misalkan judul pertamanya apa ya? Jangan ada dusta di antara kita. Nah, misalkan ya, saya penggemar lagu Bruri ya. Jadi jangan ada dusta di lagu lama begitu. Jangan ada dusta di antara kita. Lagu keduanya apa? Biarkan bulan berbicara misalkan ya. Nah, itu kalau yang sudah direkam itu satu diputer, dua diputer, ya itu lagi, benar nggak? Nggak akan berubah kan? Karena yang sudah direkam begitu.
Dia berubah kalau kita ganti, kita format ulang, dan kemudian ganti, baru berubah. Manusia juga sama, teman-teman. Kita nggak akan bisa merubah dari keadaan kita, cuma berubah apa? Jadi tambah tua, dan menunggu kapan datangnya kematian kita. Ketika sudah menjelang tua. Nggak ada yang berubah. Anda setelah sudah selesai, sekarang gini, pola hidup banyak orang begini. Banyak orang hidup itu, dia cuma hanya mengalir saja. Ya, mengalir saja dia ikuti. Waktu kita kecil, kita nggak punya kuasa ya. Kita masuk sekolah dari TK, SD dimasukkan sama orang tua kita. SD, SMP, SMA. Lalu sudah besar segitu, kita mungkin sudah lebih mengerti. Kita mau kuliah, kita kuliah. Ya, kita masuk kuliah. Orang tua kita inginkan kita kuliah, kita juga mau kuliah, kita kuliah. Setelah selesai kuliah, sekarang pertanyaan saya apa? Kira-kira. Setelah selesai kuliah, ada dua pilihan. Ada orang yang mau lanjutkan lagi kuliah, masuk lagi ke S2. Ada orang yang mau kerja. Ada yang ketiga nggak? Mau kawin. Ada juga lah ya. Ada yang mau kawin juga boleh lah ya. Yang mau nikah maksud saya ya. Jadi setelah, kalau nggak dia kerja, kalau nggak dia lanjutin kuliah, ya dia nikah gitu kan. Dia udah punya pacar waktu SMA, ya udah dia nikah begitu. Oke, kalau dia setelah dia bekerja misalkan, dia bekerja. Lalu dia kemudian cari pacar. Dari pacar dia kemudian menikah. Menikah dia punya anak. Dan setelah dia punya anak, anak jadi besar, dia jadi tua. Setelah tua, mati. Meninggal, Bapak Ibu. Betul nggak teman-teman? Hidup seperti prosesnya hanya jalani aja gitu kan. Tinggal menunggu kapan datang masa tua kita, dan tinggal menunggu kapan datang kematian sebetulnya. Dan itu menurut saya hidup yang tidak ada manfaatnya. Sayang kita datang di dunia ini, teman-teman. Kalau cuma hidup kita seperti itu caranya. Jadi kita harus benar-benar pikirkan. Karena kata orang begini, teman-teman. Hidup kita itu cuma sekali ini yang kita datang. Sekali ini kita ada sekarang. Kenapa kita nggak buktikan gitu loh? Nggak lakukan sesuatu yang kita inginkan, yang kita mau sama hidup kita. Jangan orang lain mau, tapi yang kita mau. Yang kita inginkan sama hidup kita. Dan itu adalah hal yang pasti bermanfaat untuk diri kita dan orang-orang di sekeliling kita. Dan itulah tujuan kita ada di dunia ini, teman-teman. Kita tercipta di dunia ini bukan untuk menambah jumlah manusia yang sudah total hampir 7 miliaran lebih, hampir 8 miliar. Seluruh dunia ini. Kita datang di dunia ini pasti ada sebab dan manfaatnya untuk apa kita hadir di dunia ini. Kita bukan sekedar menambah jumlah manusia, teman-teman. Tapi pasti kita akan memberi manfaat bagi hidup kita, keluarga kita, agama kita, lingkungan kita, dan negara kita. Itulah hidup yang bermanfaat. Itulah hidup. Dan itulah orang-orang yang menjadi pemenang, teman-teman. Dan itu yang harus kita gaungkan dalam pikiran kita. Ya, jadi jangan takut untuk berubah, teman-teman. Jangan takut berubah. Karena kalau Anda takut berubah, Anda nggak akan bisa mencapai apapun. Ya. Oke, yang ketiga, berpikir positif. Kalau kita mau jadi seorang pemenang, ada dua cara kita berpikir. Anda mau berpikir hidup ini begitu menyulitkan, menyusahkan, atau Anda mau melihat bahwa dunia ini begitu indahnya, banyak hal-hal yang baik yang kita bisa dapatkan. Itu tergantung pilihan kita. Betul nggak? Anda mau lihat acara yang diberikan oleh perusahaan ini bermanfaat untuk membantu Anda memiliki knowledge, memiliki skill, memiliki mental yang lebih bagus lagi, kemampuan yang lebih baik lagi. Ada orang lain melihat ini ada manfaat. Tapi bagi orang lain mengatakan, bosan lah, cuma bisanya itu cuma ngomong begitu kan? Itu semua kembali apa? Kembali dari cara kita berpikir, teman-teman. Segala sesuatu kalau kita mau lihat dia jelek, dia tetap jelek. Sama seperti orang membawa sebilah pisau. Pisau itu nggak ada arti apa-apa. Tapi bagi di tangan orang yang positif, dia berguna untuk memotong sayuran. Memotong hal-hal yang penting, gitu kan? Tapi bagi di tangan orang yang negatif, ini dilakukan untuk melukai orang dan bahkan membunuh orang. Pisaunya nggak salah. Tapi cara kita berpikir yang salah. Sama dengan hidup ini. Sama dengan bisnis kita. Orang lain di luar sana mengatakan bisnis MLM itu bohong, ngomong besar, tipu aja.
Semua bukti nyata itu. Itu juga robot trading itu. Janji aja muluk-muluk. Saya dulu orang bilang semua bilang begini. Itu Pak, nih misalkan suatu ketika ya, ada orang bilang, ini bisnis ya, misalkan ya, saya cerita. Ini kadang-kadang dalam training motivasi saya suka katakan begini, satu bukti nyata. Pamannya dulu sudah pernah ikut. Sekarang dia mau ikut. Lalu dia begitu dapatkan materi, habis presentasi, dikasih motivasi, dia semangat, dia hubungi pamannya atau temannya. Pamannya misalkan ya, paman, saya punya bisnis ini luar biasa, bagus sekali, dan saya yakin bisa kaya di sini paman. Bisnis apa? Ini paman, LWG ini, life well, kita pasti hidup dengan bagus paman katanya. Apa itu bisnisnya? Ini paman, produknya bagus, ini terus kemudian kita dapat bonus bisa puluhan ratusan juta, nanti kita bisa dapat motor, mobil, jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya. Itu MLM-nya. Iya paman, bagus sekali. Aduh, nak, kata dia. Kamu baru sekarang ya. Saya sudah tahu dari 10 tahun yang lalu. Dulu waktu saya ikut tuh. Waktu itu orang yang ngajak saya bilang, ini bisnis saya bisa dapat motor, mobil, rumah, segala macam. Saya beritahu sama kamu ya dek. Ya, boro-boro motor, pentilnya aja nggak ketemu. Dia bilang begitu. Yang tadinya dia semangat, dia pikir pamannya aja udah kayak begitu. Oh begitu ya paman. Langsung yang tadinya tingkat 100 turun langsung di lantai dasar teman-teman. Ya? Nah itulah banyak yang kejadian menurut saya kenapa banyak orang-orang gagal sama di bisnis ini. Karena dia tidak kuat untuk menerima kenyataan hal-hal atau hal-hal yang negatif di luar sana. Nah kita kalau mau maju teman-teman, Anda harus positif sama bisnis ini. Anda harus lihat dari sisi yang paling bernilai dari bisnis ini. Itu caranya, teman-teman. Kalau kita mau jadi seorang pemenang, coba tanya sama upline Anda yang jadi sekarang leader, top leader. Siapa di sini? Misalkan ada siapa? Saya diberitahu Ibu Dewi ya. Ibu Dewi top leader. Pak Ricky misalkan juga. Ya kan? Tanya sama dia. Berapa banyak dia sudah ditolak sama orang? Tapi apa dia menyerah? Enggak kan? Dia terus berlanjut, makanya sampai hari ini ada. Dan dia ada di sana. Dan kita bisa melihat jadi saksi bisu gitu kan. Saksi nyata gitu. Bahwa dia terus berjalan dan mengejar hasilnya. Ya? Nah, yang keempat. Berani untuk bertindak. Orang mau jadi pemenang. Kalau dia tidak pernah berani. Ya, saya kasih tahu teman-teman. Ada satu kata bijak bilang begini. Kalau Anda tidak pernah berani, maka Anda tidak pernah mendapatkan apa-apa dalam hidup ini. Ya, saya ulangi ya teman-teman. Ini kata bijak bilang mengatakan begini. Kalau Anda tidak pernah berani sama hidup ini, maka Anda tidak pernah mendapatkan apa-apa dalam hidup ini. Bagaimana mungkin Anda bisa mendapatkan apa-apa? Karena Anda mau berani untuk bermimpi pun nggak berani. Seorang pelaut ya, seorang pelaut. Kalau dia tidak pernah mengarungi lautan, maka dia tidak pernah melahirkan seorang pemenang. Seorang pelaut yang ulung, benar nggak? Ya kan? Jadi seorang pelaut, dia harus bisa berani mengarungi lautan dan melewati gelombang-gelombang ombak, maka dia melahirkan seorang pelaut yang ulung. Tapi kalau sebuah kapal diciptakan dan hanya diam di dermaga, dia tidak pernah menciptakan seorang pelaut yang ulung. Sama dengan kita seorang manusia, teman-teman. Sama seperti kita. Kalau kita mau menjadi seorang yang luar biasa, maka kita arungi kehidupan ini. Karena hidup itu bukan seperti naik tangga eskalator. Tahu tangga eskalator? Artinya kita diam aja, nanti kita akan naik di atas. Nggak seperti itu, teman-teman. Kita harus satu proses yang harus kita lakukan sama hidup ini. Yang membuat kita untuk naik ke atas. Yang membuat kita melesat daripada orang lain. Yang membuat kita menjadi manusia di atas rata-rata daripada orang lain. Itulah sebetulnya yang membuat kita tumbuh sama hidup ini. Itulah yang membuat kita menjadi punya nilai, teman-teman. Ya, itulah sebabnya. Nah, jadi itulah. Jadi kalau kita nggak pernah berani, sama seperti juga kata bijak bilang begini. Kalau Anda tidak pernah berani untuk mengarungi lautan, Anda tidak pernah menemukan pulau yang baru. Betul nggak? Karena Anda hanya diam di pulau itu saja. Ya pulau-pulau itu saja. Anda cuma diam di situ saja. Anda cuma hidup yang begitu-begitu saja. Anda nggak pernah akan dapatkan apa-apa. Tapi kalau Anda berani untuk mengarungi lautan, maka Anda bisa kemungkinan menemukan pulau yang baru. Kalau Anda berani untuk menjalankan LWG ini, maka baru Anda bisa melihat
kehidupan yang mungkin berlimpah nanti di depan sana. Kan kita nggak tahu, karena semua ada kemungkinan, teman-teman. Kalau ada orang lain bisa membuktikan, lalu kenapa kita tidak? Betul nggak? Pertanyaannya kan itu. Ya. Nah, jadi jangan takut untuk menolak. Karena kalau Anda nggak pernah berani bukanlah karena kita tidak pernah memiliki rasa takut. Salah ya, bukan. Tapi berani adalah kita tetap berjalan meskipun kita takut. Waktu saya memulai menjadi pembicara juga demikian. Saya takut, tapi saya mau jadi pembicara. Karena saya harus motivasi jaringan saya. Supaya saya tidak bergantung sama upline saya. Karena ini bisnis saya tidak mau tergantung sama upline saya. Jadi saya harus bisa mengumpulkan grup saya harus bisa membangun grup saya sendiri. Makanya setelah itu saya melesat diri saya dibandingkan upline saya. Jadi hari ini, kalau hari ini Anda sebagai downline, Anda ngomong sama diri Anda sendiri, katakan sama diri Anda sendiri. Anda ngomong dalam diri Anda, hai upline, tunggu, beri saya waktu 2 tahun dari hari ini misalkan. Nanti saya akan lebih besar daripada Anda bonusnya. Nah, baru Anda punya kekuatan loh untuk bisa bergerak jalan. Begitu. Jadi kalau Anda nggak berani begitu target pasang dalam hidup, Anda nggak akan bisa dapat hasil, teman-teman. Oke? Nah, yang kelima adalah cerdas secara emosional. Ya, jadi begini. Ada satu mengatakan, orang itu pintar banyak, teman-teman. Tapi orang yang punya kerendahan hati, yang punya sikap mental yang benar, itu jarang. Banyak orang tergiur dengan hal-hal penting. Kayak misal contoh ya, kita lihat dengan peristiwa orang-orang yang tergiur dengan robot trading. Sudah tahu itu nggak mungkin, hitungannya aja nggak mungkin, teman-teman. Tapi karena orang lain, teman-temannya semua sekelilingnya semua ikut masuk dan dapat hasil. Jadi dia tergiur, nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu kerja, taruh aja duit, pasti dia dapat. Kalau andai kata itu benar kerja di kenyataan, dia nggak perlu nyari kita, teman-teman. Dia dimainkan sendiri, itu dia akan kaya sendiri. Nggak perlu kita kan sebetulnya. Kalau itu benar bisa membuat kaya, kan dia aja jalankan gitu. Kalau memang benar. Kenapa dia mau ngajak kita? Karena itu dia tahu akan menipu. Tapi kita tergiur. Tergiur dengan iming-iming, tergiur dengan hasil. Kita tidak berpikir secara rasional. Nah, kita mau dengan cara hal-hal yang mudah sama hidup. Nah, saya katakan tadi, saya bilang, hidup itu bukan seperti naik tangga eskalator, teman-teman. Hidup ada proses yang harus kita kerjakan sama hidup ini. Yang membuat kita menjadi satu sosok, menjadi orang-orang yang luar biasa. Itu baru bisa terbentuk. Orang-orang yang hidupnya dengan cara enak, cara nyaman, mentalnya nggak pernah terbentuk, teman-teman. Tapi orang-orang yang hidupnya dengan penuh tantangan, penuh cobaan, penuh kegagalan, penuh masalah, dan dia keluar dari situ, maka dia memiliki mental yang luar biasa. Sama seperti orang-orang network marketing, orang-orang dalam profesi seperti kita, teman-teman. Memiliki mental yang begitu hebat. Makanya saya bilang ini penting kalau kita mau belajar punya mental yang bagus. Bisnis ini, teman-teman. Bisnis ini Anda perlu benar-benar tekuni dan melatih diri Anda. Kalau Anda betul-betul ingin memiliki mental seorang pemenang itu. Ya, karena di bisnis ini memang fokus untuk mengembangkan diri Anda untuk menjadi seorang pemenang itu. Ya, kalau perusahaan menyediakan seperti itu, Anda harus berterima kasih, teman-teman. Karena dia memikirkan kita untuk tumbuh bersama-sama. Dia tidak membuat kita itu seperti cuma hanya macam sales begitu. Cuma jual gitu. Tapi tidak dibentuk diri kita. Nah, itu perusahaan yang menurut saya. Tapi hari ini Anda bergabung dalam perusahaan yang tepat. Nah, Anda harus tepuk tangan sama LWG itu. Yang Paleo capek-capek manggil para motivator untuk membantu Anda itu. Oke. Nah, jadi kita harus butuh ini. Daniel Goleman ini penulis EQ ya, emotional quotient, menemukan banyak orang yang gagal dalam hidupnya bukan karena rendahnya kecerdasan intelektualnya, tapi karena kurang memiliki kecerdasan emosionalnya. Nah, orang mau EQ-nya itu adalah orang-orang yang punya pribadi yang berbeda dengan orang yang hanya cerdas. Ya, oke. Yang keenam, waktu saya ini ya makin bergulir terus. Yang keenam, teman-teman, berani untuk menerima kegagalan. Ya, nah, Michael Jordan bilang begini,
Saya bisa menerima kegagalan, tapi saya tidak bisa menerima segala hal yang tidak pernah diusahakan. Nah, teman-teman, kalau kita nggak pernah coba, bagaimana kita tahu bahwa itu berhasil atau tidak? Benar nggak? Kalau kita nggak pernah coba, bagaimana kita tahu? Karena ketika kita melakukan sesuatu, ada dua kemungkinan. Misalkan sekarang kita di bisnis LWG ya, kita masuk ya, kita bergabung di bisnis ini. Kalau Anda nggak pernah berani untuk mencoba, Anda bagaimana Anda tahu bahwa itu bisa berhasil atau tidak? Karena selalu ada dua kemungkinan kan, 50% berhasil, 50% gagal. Benar nggak? Kalau ada 50% kemungkinan berhasil, kenapa saya nggak coba dulu untuk membuktikan? Jangan baru masuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, aduh susah ya, aduh semua orang nggak ada yang mau, aduh pada nggak bisa. Jadi kita sudah nggak tahu, bukan kita pelajari apa yang bisa membuat orang untuk bergabung, tapi kita sudah merasa sudah begitu banyak orang yang menolak kita. Nah, kalau Anda nggak pernah berani menerima kegagalan sama kehidupan Anda nggak pernah bisa merasakan. Karena kalau ibaratkan bahwa hujan itu adalah suatu kepedihan dan matahari itu adalah suatu kebahagiaan, maka kita membutuhkan keduanya untuk bisa melahirkan sebuah pelangi. Betul nggak? Pelangi itu tercipta karena adanya hujan dan matahari yang membuat akhirnya langit itu jadi indah dengan pelangi itu, warna-warni itu. Betul nggak? Demikian sama hidup kita. Kalau kita nggak pernah mengalami kegagalan, bagaimana kita bisa merasakan waktu saat kita menerima kesuksesan itu? Waktu pada saat Anda naik di atas panggung dan semua orang melulukan Anda, mengatakan Anda luar biasa, hebat, hebat, luar biasa. Dan semua orang bertepuk tangan riuh rendah. Begitu. Pada saat itu Anda merasakan betapa luar biasanya hebatnya diri Anda, teman-teman. Dan itu saya rasakan. Kalau Anda sebagai seorang top leader yang sudah merasakan bagaimana Anda naik di panggung dan semua orang ribuan mata melihat Anda. Pada saat itu adalah Anda sebagai satu sosok begitu luar biasa. Ya? Banyak orang semua di sana, tidak semua akan selalu mendorong kita untuk jadi seorang pemenang, untuk menjadi seorang juara, teman-teman. Tapi ketika kita punya kekuatan sama diri kita, maka kita akan bisa mewujudkan itu. Dan mereka cuma hanya menangisi kita aja. Hanya mengiri dengan kita saja. Seperti itu. Ya. Nah, jadi oleh karena itu, jangan takut untuk gagal. Ya. Karena kita belajar hidup itu adalah justru dari kegagalan-kegagalan kita. Kalau kita nggak pernah gagal sama kehidupan kita nggak pernah tahu bagaimana rasa sakitnya dikecewakan orang, rasa kita bagaimana dihina orang, bagaimana kita dilecehkan, bagaimana kita diacuhkan dan lain sebagainya, dihianati teman, dihianati upline, dihianati downline Anda. Bagaimana Anda bisa merasakan bagaimana manisnya pada saat Anda menerima kemenangan itu. Jadi kita memang hidup dengan cara seperti itu, teman-teman. Baru kita bisa melihat bahwa hidup ini begitu luar biasa sebetulnya. Ketika kita bisa melihat, nah sekarang Anda coba bayangkan ya, saya kasih satu ilustrasi lagi. Seorang pesilancar, seorang yang bermain pesilancar, Anda tahu ya, orang bermain pesilancar kan? Kalau Anda kata, orang lain kan takut dikena gelombang-gelombang ombak gitu, takut digulung-gulung dan akhirnya bisa meninggal begitu ya. Tapi seorang pesilancar yang hebat, justru dia mencari gelombang-gelombang ombak yang tinggi, dan dia masuk di dalam tengah itu, dan dia bermain di situ, dan melihat betapa indahnya. Betul nggak? Ya kan? Nah, semua kembali apa? Cara kita berpikir kan? Cara kita melihatnya. Gitu, oke? Nah, saya sebetulnya saya mau kasih ini. Jadi cara kita berpikir itu, saya kasih satu bahwa saya bilang bahwa pikiran kita ini punya kekuatan. Saya mau tunjukkan, karena saya belajar ilmu hipnosis ya, saya sedikit bermain hipnosis kepada Anda. Oke, sekarang saya mau minta Anda tolong nyalakan. Nyalakan, karena waktu saya sudah nggak banyak lagi, jadi takutnya materinya ini. Oke, saya minta Anda coba nyalakan saja. Ya, nyalakan videonya, mari bermain bersama saya. Oke?
Mari bermain bersama saya. Saya mau hipnosis Anda ya, tapi Anda jangan takut ya. Tolong dompetnya dijauhkan aja supaya jangan hilang nanti. Ya, ya saya mau hipnosis Anda sedikit. Oke. Nah sekarang perhatikan di jari di sini, ada garis di sini di jari tengah kiri sini Anda. Ada kan? Ada ya? Ada ya garis di sini ya. Kemudian di sini kan ada juga kan? Kiri dan kanan Anda ya. Oke, nah sekarang Anda coba satukan itu garis, satukan, lalu kemudian Anda tutup tangan Anda. Jari kiri kanan Anda semua sama rata nggak? Sama rata? Lihat begini, dari ujung kita di sini, kita sama rata nggak? Anda garis yang tadi, Anda satukan, ya garis yang tadi ini Anda satukan, lalu Anda tutup tangan Anda, lalu kemudian Anda lihat, jarinya sama panjang nggak? Ada yang kiri atau kanannya lebih tinggi? Ada nggak? Sama ya? Oke, kalau yang enggak, siapa nih? Audrey. Audrey yang kiri atau kanannya yang lebih panjang? Semua sama ya? Artinya kalau Anda nggak jawab, saya anggap semua sama ya. Oke, sekarang saya kiri lebih panjang ya. Oke, bagi yang kiri lebih panjang, nanti Anda ubah sebaliknya ya. Ubah sebaliknya. Pak Riki masih ada, Pak Riki? Yang cowok masih ada di sini? Yang cowok ada siapa? Pak Riki? Sama ya? Oke, baik. Oke, yang kiri lebih panjang nanti sebaliknya. Oke, sekarang begini. Ya, saya minta Anda konsentrasi. Konsentrasi, sekarang Anda tutup mata Anda dulu. Tutup mata Anda. Oke? Lalu ikuti apa yang saya katakan. Oke, saya masukkan autosugestikan Anda. Kalau yang tadi jari kirinya lebih panjang, berarti Anda nanti ngomong jari kanannya lebih panjang. Tapi kalau yang jari kanan Anda lebih panjang, Anda minta jari kiri Anda yang lebih panjang. Kalau yang tadinya udah sama, terserah Anda mau bilang jari kiri atau jari kanan yang lebih panjang, terserah. Nanti kita akan buktikan. Tapi Anda jalankan dengan sepenuh hati ya. Oke, kita akan coba nih ya, kita autosugestikan, kita masuk kekuatan pikiran kita. Oke, pejamkan mata Anda, pejamkan mata Anda, lalu Anda katakan sama diri Anda, ya sambil Anda lepaskan tangan Anda dulu, nggak usah dipegang, lepaskan tangannya, ya lepaskan tangannya, lalu Anda konsentrasi, Anda pejamkan mata, Anda katakan sama diri Anda, jari kanan saya lebih panjang, lepaskan begitu. Jari tengah kanan saya lebih panjang. Jari tengah kanan saya lebih panjang. Dan semakin panjang, semakin panjang. Jari tengah kanan saya semakin panjang. Sekali lagi, terakhir, jari tengah kanan saya lebih panjang. Oke, baik. Silakan buka mata. Mari kita satukan lagi tangan kita, jarinya. Yang garis tadi. Yang garis tadi di sini, sama di sini kita satukan. Oke, sekarang kita lihat siapa yang jarinya benar tambah panjang. Benar nggak? Coba tolong chat. Hah? Tolong chat dulu. Benar nggak? Saya. Oke. Oke, iya betul ya. Betul ya? Jadi panjang ya? Oke, nggak usah dikembalikan, nggak usah dikembalikan. Saya nggak usah takut. Nanti malam begitu Anda bawa tidur, dia akan kembali seperti semula. Artinya saya ingin mengatakan begini, teman-teman. Kekuatan pikiran itu begitu luar biasa. Kalau hari ini Anda bisa buktikan jari Anda aja bisa panjang, khusus yang laki-laki ya, saya ngomong ya. Nah, Anda terserah, Anda mau panjangkan apapun boleh. Ya, Pak Riki, Pak Samuel, silakan ya, tambah panjang kan? Kalau ada yang merasa narik-narik, itu berarti dia sedang bekerja. Hipnosisnya kuat sekali. Nah, jadi cara kita bisa tahu bagaimana menghipnosis orang, mudahnya, kalau Anda nggak terbentuk benar-benar jari Anda benar panjang, artinya Anda nggak mudah dihipnosis. Tapi kalau Anda mudah dihipnosis dan Anda sungguh-sungguh, maka Anda mudah untuk dihipnosis. Itu caranya. Ya. Nah, jadi yang benar-benar terrealisasi, ada nggak yang tidak sama panjang di sini?
Ya, Pak Riki coba ya. Nanti malam dicoba Pak Riki. Ya, jangan bikin jari yang panjang ya, yang lain ditambah panjang pokoknya Pak Riki ya. Oke, ya. Oke ya. Ya, jadi kehebatan kekuatan pikiran, teman-teman. Saya nggak ada waktu untuk demo yang lain lah ya. Kita nanti kalau ada kesempatan berikut, oke? Nah, jadi harus berani terima kegagalan dalam hidup ini. Jangan takut untuk kegagalan, teman-teman. Karena itu proses bagian kita untuk menjadi luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman. Kalau kita, ya, Bill Gates bilang begini, jangan bandingkan diri Anda dengan siapapun di dunia ini. Jika Anda melakukan, Anda menghina diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda bandingkan, oh kenapa ya si Pak Riki itu lebih hebat, kok dia bisa gini, kalau saya mah nggak mungkin lah. Kalau Anda kata itu si Ibu Dewi misalkan, oh dia begitu luar biasa. Ya, oh kalau dia biasa karena memang dia pintar, cara dia ngomong begini begitu dan sebagainya. Itu artinya Anda mengecilkan diri Anda sendiri. Anda merasa diri Anda nggak lebih baik daripada dia. Bukan artinya kita mau sombong jadi orang, bukan. Tapi kita harus bisa untuk membuat diri kita punya kekuatan. Kalau Anda sering begitu, Anda selalu akhirnya melihat diri Anda kecil dibandingkan orang lain. Teman-teman, Anda selalu tidak pernah melihat diri Anda itu begitu menjadi sosok yang hebat. Anda selalu bisa jadi orang yang kecil dibandingkan orang lain. Nah, Anda harus mulai hari ini merasa diri Anda adalah memang saya tercipta. Tuhan sudah berikan saya hidup adalah yang terbaik dalam hidup saya. Bagi saya saat ini. Dan saya pasti akan menjadi apa yang menjadi rancangannya dia. Betul nggak? Menjadi apa yang kita inginkan. Menjadi apa yang kita ingin wujudkan sama hidup ini. Ya kan? Nah, jadi jangan suka kita menganggap rendah. Jangan suka kita ngomong sama diri kita hal yang tidak baik. Tadi saya sudah bilang kan, kekuatan kita. Kalau cara Anda berpikir seperti itu, artinya Anda selalu melemahkan diri Anda. Anda selalu mengatakan, saya ini orang yang nggak mampu, saya ini nggak bisa, saya ini begini, saya ini begitu. Nah, akibatnya itu akan jadi kenyataan. Apalagi kalau Anda ditambah sering nonton drakor, ya, saya kasih ngomong ya. Kalau Anda sering nonton drakor, lama-lama hidup Anda tidak beda dengan drakor yang Anda nonton itu. Karena tanpa sadar masuk dalam pikiran Anda. Nanti sebentar lagi Anda akan menilai, wah suami Anda pulang malam, ini seperti drakor yang ini nih. Mirip ini nanti kejadiannya. Nah, jadi lama-lama Anda akan lihat hidup Anda mirip sama drakor itu. Karena masuk tanpa sadar. Saya tidak pernah mau nonton hal-hal, bukan artinya nggak boleh nonton ya. Boleh ambil pelajaran hidup, tapi jangan terlalu sering menonton telenovela, hal-hal yang semua dibuat-buat. Karena hidup kita nggak seperti seindah itu. Kenyataannya semua yang jadi aktor itu nggak seromantis waktu dalam kenyataan hidupnya dia kan. Di filmnya aja dia kelihatannya begitu hebat, begitu romantis, begitu kita mengagumi dia. Gitu. Kenyataan hidup dia juga nggak begitu. Bunuh diri malah. Betul kan? Jadi kita jangan tertipu oleh keadaan itu. Kenyataan kita adalah yang kita hadapi, teman-teman. Nah, oleh karena itu kita harus punya mindset yang benar. Ya, nah, ya, jadi itu. Oke, jadi jangan bandingkan diri Anda. Nah, yang terakhir ini, teman-teman, yang saya harapkan dari Anda, jangan pernah menyerah. Ya, kalau Anda menyerah, artinya Anda sudah mengakui diri Anda nggak mampu. Kalau Anda sudah menyerah, artinya orang lain akan memang wajar dia mengatakan Anda memang orang yang nggak bisa. Kalau Anda sudah menyerah, artinya Anda mengatakan bahwa ya memang saya sudah nggak mampu, saya sudah nggak bisa, saya sudah nggak ada harapan. Ya, artinya Anda sudah mengakui ketidakmampuan diri Anda. Tapi Anda harus terus coba sampai ada batas limit yang Anda rasa itulah batas limitnya Anda. Baru Anda mengatakan kalau memang Anda nggak cocok misalkan. Tapi kalau sudah nggak cocok, jangan Anda jelek-jelekan. Nah, ini yang tidak baik. Ya. Karena ada orang lain yang bisa, kan? Kalau Anda ada orang lain yang bisa, Anda nggak bisa. Bukan berarti kan bisnisnya yang salah, gitu loh. Betul, kan? Kitanya yang mungkin cara kita yang belum nggak mampu untuk itu. Atau mungkin kita nggak cocok untuk jalankan itu.
ya kita nggak boleh jelek-jelekan bisnis ini dong. Ya kan? Nah, jadi jangan pernah menyerah sama hidup itu loh. Kalau Anda gampang terlalu menyerah, maka Anda nggak ada bisa dapatkan sesuatu yang kita juga mau capai dalam hidup ini, teman-teman. Semangat manusia itu sebetulnya tidak pernah berakhir ketika mereka kalah. Semangat manusia berakhir jika mereka sudah menyerah. Ya. Mari kita dengarkan suatu kisah film ini ya. Kebanyakan orang itu takut dan mudah menyerah. Kebanyakan orang itu tidak mau melakukan hal sulit dan tidak mau berubah. Lalu, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu seperti kebanyakan orang, hidup pas-pasan, bahkan kurang? Atau kamu akan menjadi seseorang yang kamu inginkan? Kalau kamu ditanya apa moto Apple iPhone, mungkin kamu bisa jawab, think different. Kalau kamu ditanya apa moto Yamaha, kamu bisa jawab dengan mudah, selalu di depan. Sekarang kalau kamu ditanya, apa moto hidup kamu? Kalau kamu berpikir kamu akan mendapatkan impian kamu, mulailah bertindak dengan langkah kecil. Setidaknya kamu memiliki mindset yang bisa kamu pegang. Dan jangan menganggap kamu akan mudah mendapatkan impian kamu. Ketika kamu mengejar impian kamu dengan cara sugesti positif saja, atau dengan hukum energi tarik-menarik saja, berdiam diri atau berdoa di rumah atau tempat ibadah, lalu kamu pikir semuanya akan berhasil. Hidup ini tidak bekerja seperti itu. Jangan mau dibohongi. Dan kamu juga tahu, tidak satu agama pun mengajarkan untuk mendapatkan sesuatu cukup dengan berdiam diri dan berdoa. Kalau kamu punya mimpi, maka bangun, keluar dari kamar, berusaha dan bekerja. Satu-satunya cara untuk mengubah itu semua adalah kamu bilang sama diri kamu, tidak, saya tidak akan menyerah. Apakah kamu benar-benar ingin mendapatkan itu? Apakah kamu rela tidur malam, bangun lebih awal, padahal keluarga kamu masih tidur lelap? Apakah kamu rela kehilangan teman-teman kamu dan dianggap gak asik lagi karena kamu sibuk ngejar cita-cita kamu? Sekarang kamu bisa memilih. Apakah kamu benar-benar ingin mengejar impian kamu, atau kamu lupakan semua mimpi kamu? Semua kesedihan, kesusahan, keringat, lelah itu adalah bagian dari keberhasilan kamu. Lalu karena kamu gagal buka usaha yang bisa dihitung jari, kamu udah anggap kamu udah gak bakat. Lalu kamu baru aja ngelamar 100 perusahaan, kamu menyerah cari kerja. Lalu kamu sekarang baru aja dapat nilai D, kamu mau berhenti kuliah. Ayolah, saya hanya ingin memberitahu kamu, kamu sudah jalan terlalu jauh untuk menyerah sekarang. Kamu sudah menginvestasikan fisik dan materi terlalu banyak untuk menyerah sekarang. Kamu sudah terlalu banyak berkorban untuk menyerah sekarang. Jangan galau, jangan menyesal, jangan bersedih. Yakin Tuhan akan selalu bersama kamu. Ini saatnya kamu dapatkan hasil jerih payah kamu. Mulai sekarang saya berjanji akan menyelesaikan yang sudah dimulai. Saya berjanji tidak akan kehilangan semangat. Dan saya berjanji memiliki mental yang kuat. Dan saya akan menjadi pemenang. Dan mulai sekarang saya tidak akan pernah menyerah walaupun diri saya merasa tidak kuat lagi. Sudah terlalu banyak keringat yang menetes. Sudah terlalu banyak air mata ini yang mengalir. Saya akan terus lakukan dan terus lakukan. Kamu sudah terlalu dekat di garis finish. Kamu hanya sedikit lagi, hanya satu putaran lagi. Karena kamu nggak tahu sebentar lagi kamu akan berhasil. Karena kamu nggak tahu tinggal satu langkah lagi kamu akan menjadi juara. Kamu tidak akan berhenti walau kamu lelah. Kamu nggak akan berhenti walau kamu disakiti. Karena kamu akan terus maju.
Ini putaran terakhir kamu. Sebentar lagi kamu berhasil. Terus berjalan, terus berlari, jangan berhenti, terus berusaha. Tuhan mengetahui siapa yang benar-benar berusaha. Kamu pasti bisa. Kamu berhasil. Kamu itu memiliki mental yang luar biasa. Jangan berhenti, terus berusaha. Kamu pasti bisa. Oke. Teman-teman, pada saat kita disebut sebagai pemenang dalam hidup, saat itulah sebagian mengatakan kita pecundang. Maka jadilah pemenang sejati yang menebar kebahagiaan lewat kata dan aksi, bukan janji. Teman-teman, kalau orang-orang yang menyukai kita, dia nggak butuh pujian dari kita. Kita nggak perlu pujian, dia akan memuji kita. Orang-orang yang membenci kita, dia juga nggak akan pikirkan kita. Jadi kita jalanin apa yang kita rasa bahwa hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Kita lakukan hal-hal yang penting itu untuk membangun hidup kita menjadi lebih baik dan membuat kita menjadi hidup bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita.